Nah, kira-kira rating buat safety officer CAD ini berapa nih, Pak? Sesuai pandangan Pak Ahmad nih. Berapa nih kira-kira? Ya, saya baru tahu mengetahui untuk pekerjaan di sini lengkap. Ya, saya kasih 95. Pesan kami dari safety officer CAD nggak bakalan bosan-bosannya pada pekerja. APD bukanlah salah satu untuk mengatasi dari kecelakaan. Hai guys, nah ini kali ini yang di samping saya bukan biru-biru lagi nih, sekarang udah merah-merah ini dari ujung sampai bawah ini. Nah, kalian pasti belum pernah lihat kan ini dari mana, ini siapa gitu. Kalau di CAD kan isinya mah biru-biru semua ya, kalau nggak biru ya hijau lah ya. Ini merah nih, spesial sekali nih. Dengan Bapak siapa ya Pak? Muhammad Abdullah. Dengan Bapak Muhammad Abdullah. Kira-kira ini dari mana Pak? Saya dari HSE Waskita. HSE Waskita. Nah, kira-kira Pak Abdullah ini sudah mengawasi pekerjaan PT CAD selama berapa minggu nih Pak? Nah, berjalan sekarang ini udah sekitar 2 minggu lebih. Nah, pekerjaannya di sini ya saya alhamdulillah berjalan dengan baik dan perlengkapan APD-nya pun lengkap. Ada nggak sih Pak hambatan atau apa gitu yang Pak Ahmad lakuin selama ngawas di sini gitu? Oh, belum pernah saya menyetopkan pekerjaan di sini. Nah, karena memang dari APD-nya pun sudah lengkap dan pekerjaannya pun ya kayak terlalu berbahaya lah. Makanya saya cuma bisa memantau dari sekitar lingkungan ini aja. Nah, kira-kira rating buat safety officer CAD ini berapa nih Pak? Sesuai pandangan Pak Ahmad nih, berapa nih kira-kira? Ya, saya baru tahu mengetahui untuk pekerjaan di sini lengkap. Ya, saya kasih 95. Waduh, nyaris ya mau 100%. Nah, terakhir Pak, apa yang mau Pak Ahmad sampaikan untuk para pekerja CAD nih biar lebih semangat nih? Kira-kira apa nih yang mau disampaikan nih? Untuk pekerjaan ya dipertahanin untuk APD-nya, terutama keselamatan kerjanya dan utamakan juga sholat. Cuma itu aja Mbak. Tapi kalau di sini cuaca kira-kira gimana Pak? Tetap panas seperti ini atau ada kadang hujan apa segala macam? Ya di sini kadang hujan, kadang panas. Ya seperti inilah. Nah, segitu aja yang bisa saya kulik dari Pak Ahmad. Mungkin Pak Ahmad nih langsung mau ngawas lagi ya Pak ke lapangan. Nah, buat sahabat CAD, untuk kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, setelah ini kita bakal wawancara lagi dengan yang lainnya. Pasti kalian kepo kan siapa lagi nih yang merah-merah selanjutnya. Nah, terima kasih Pak Ahmad. Selamat bekerja kembali. Iya Pak, sama-sama. Bruh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Mantap jadi. Bruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, dengan safety officer PT CAD. Nah,
Pak Jaja ini safety officer yang ada di CAD untuk sekarang ditugaskan di Bekasi ya Pak, Bekasi, untuk iya. lokasi proyek jalan tol Cibitung Cilincing. Nah, Namanya punya PDAM Tirta Bagasasi. iya, yang ada di Bekasi ya Iya. Pak tadi Pak, iya benar. Nah, untuk safety sendiri gimana nih Pak? Sama nggak Pak? Yang sama Pak Jaja kan kemarin habis dari Tangerang nih Pak, mesti ngawas proyek ini Tangerang. Gimana Pak safety yang ada di Jakarta? Ya, dasarnya karena di Tangerang juga saya dengan mandor itu udah deket bener dan udah pada kenal dengan anak buahnya. Di sini juga kebetulan mandor lama juga yang udah kenal bener peraturan CAD. Jadi alhamdulillah safety-nya rapih. Istilahnya nggak perlu kita keras-keras untuk menekankan, tapi dia udah pada ngerti sendiri, udah paham gitu gimana fungsinya safety, harus gimana menerapkan safety di lapangan itu udah pada paham gitu. Berarti safety itu sangat penting sekali, apalagi ini kondisi tanah seperti ini, kita nggak tahu ya Pak di dalam tanah itu ada apa. Terus apalagi nih, ini di atas ini kira-kira jalan tol yang mau dibangun ya Pak, yang mau disafety? Jalan tolnya ini nanti sebut bagian bawah nih. Jalan umum yang melintang ini nanti ada di atas jalan tol. Jalan tolnya ada di bawah jalan umum. Oh, seperti Nah, kendala yang tadi Bu Pina katakan di sini kita galian memakai alat berat. ya. Kedalaman pun itu udah ditentukan harus minimal 2 meter. Nah, itu faktor resiko kecelakaan itu sangat berat, sangat banyak. Karena galian lebar, kondisi tanah di sini, kondisi tanahnya urugan semua ini. Urugan semua, terus rawan untuk longsor karena memang galiannya pakai alat berat. Terus setelah kedalaman 1 meter ke bawah atau 80 cm ke bawah itu udah keluar air karena dasarnya ini dasarnya rawa diuruk untuk diratakan seperti itu. Jadi istilahnya faktor yang sangat rawan itu longsor dari galian ini. Maka saya pesan kepada pekerja semua, hati-hati lihat kondisi tanah. Andai merasa udah aman di saat menurunkan pipa, karena kita juga menurunkan pakai alat berat, menguruk juga pakai alat berat. Cuma di saat ngejoin pipa untuk diturunkan itu pakai mesin, menggunakan teknik yang biasa. Tadi juga Pak Rano juga sempat bilang kalau galiannya itu kendalanya juga tanah ya Pak, tanahnya juga rawan longsor sekali, makanya para pekerja itu dituntut jangan kelamaan ngebuka Iya. galian ya Pak, takutnya longsor terus ketimbun air Iya. dan tanah. Nah, kira-kira Pak Jaja ada bedanya nggak sih di Tangerang sama di Jakarta nih? Bedanya apa nih kira-kira? Perbedaan yang mencolok nggak ada sebenarnya perbedaan, karena yang bisa membedakan ini dari galian pipa, dari teknik kita ngegali pipa. Yang membedakan paling faktor kecelakaan, yang istilahnya ini sensitif benar untuk faktor kecelakaan. Tadi saya katakan masalah kelongsoran tanah. Kalau untuk galian-galian yang manual, kita udah mudah diprediksi ini tanah seperti ini gimana alternatifnya, tanah seperti ini gimana alternatifnya. Cuma salah satu keuntungannya pekerja tidak terlalu ada di pinggir galian, hanya untuk menurunkan pipa doang, itu pun dibantu alat berat. Sementara untuk nguruk juga yang faktor tanah yang mudah kali longsor itu tetap kita pakai alat berat, akhirnya bisa terselamatkan, insya Allah nggak ada kendala. Ya benar sekali. Tadi juga Pak An menegaskan kalau safety itu harus nomor 1. Nih buat Pak Jaja nih harus benar-benar ekstra hati-hati nih, harus benar-benar mantau para pekerjanya agar supaya tetap aman dari bahaya ya Pak. Apalagi di kondisi yang seperti ini, terus samping-samping juga jalan, takut terjadi apa-apa. Nah, ini kesulitan Pak Jaja dalam mengawas dalam setiap harinya nih Pak. Apa nih Pak kira-kira untuk safety? Apalagi kan di sini kan ini jalan ya Pak, samping kanan kiri saya ini kan jalan semua. Kira-kira kesulitannya apa nih Pak, hambatannya? Untuk faktor kesulitan, saya paparkan dulu masalah pekerjaan di sini. Kita di bawah pengawasan dari UAS kita juga, yang PT yang udah luar biasa, safety-nya luar biasa itu, termasuk dari PDAM yang punya kerjaan di sini. Untuk kesulitan mungkin hanya beberapa titik doang, karena kebanyakan pipa kita adanya di dalam lokasi ini, lokasi yang udah teramankan gitu. Ada 2 titik yang kita crossing jalan, yang tadi pernah dilihat tuh yang masalah yang boring, terus yang satu lagi yang nanti interkonek ini juga. Itu kesulitan memang kalau udah sore atau pagi menjelang jam 8, kalau sore menjelang jam 5 itu padat bener di sini kendaraan. Maka kami pun tetap memposisikan si pekerja sebagai instruktur di jalan untuk mengatur kendaraan, dan yang namanya rambu-rambu minimalnya police lane atau safety lane itu saya siapkan, Bu. Tetap jadi diusahakan jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan dalam kegiatan kita ini.
Berarti jalan juga harus tetap jalan, kita juga harus tetap jalan. Jadi keduanya harus tetap aman ya Pak. Jadi tidak menghindari terjadinya sesuatu. Terus ada satu plusnya lagi di sini, orang-orang sini yang ditugaskan untuk menjaga pipa sama kita menjaga lingkungan di sini, dia juga serta merta untuk mengamankan kondusifnya suasana jalan itu, termasuk mobil. Di sini kan banyak mobil besar yang lewat dengan ukuran jalan yang sekecil ini, otomatis dia juga ikut mengarahkan untuk melancarkan lalu lintas di sini. Alhamdulillah itu. Nah, itu tadi hambatan yang mungkin terjadi, tapi itu pasti bisa ya Pak diatasi untuk setiap harinya. Nah, untuk terakhir Pak, pesan buat para pekerja biar mereka tuh tetap hati-hati, walaupun ini kan kita nggak tahu ya apa namanya musibah atau apa segala macam. Apa nih pesan Pak Jaja buat para pekerja? Pesan kami dari Safety Officer CAD, nggak bakalan bosan-bosannya pada pekerja. APD bukanlah salah satu untuk mengatasi dari kecelakaan. Faktor utama yang paling penting untuk menghindari kecelakaan adalah kita waspada terhadap faktor bahaya yang bakal terjadi di saat kita bekerja. Setelah itu baru APD adalah sebagai perantara. Seandainya kita benar-benar udah kecelakaan itu terjadi, apabila kita tidak pakai APD itu parah banget apa yang akan terjadi ke kita, misalkan dampak dari kecelakaan. Seandainya kita udah bekerja keras mengatasi situasi, membaca faktor kecelakaan yang akan terjadi, tapi masih terjadi kecelakaan, andaikan kita udah pakai APD lengkap, insya Allah tidak akan terlalu parah apa yang kita alami nanti. Jadi pesannya tetap kepada mandor dan instruksikan terus ke para pekerjanya, pakailah APD lengkap di saat bekerja dan tetap harus memperhatikan faktor-faktor yang bakal terjadi di saat kita bekerja, sehingga dalam pekerjaan dari mulai awal sampai akhir kita selamat dan berkah selamanya. Berlaku untuk semuanya para pekerja ya, tidak hanya untuk pekerja yang di lapangan saja ya Pak. Untuk staf segala macam, untuk yang kalian bekerja di proyek itu APD harus diperhatikan, apalagi itu paling penting. Nah, sebelum saya tutup video ini nih, kapan lagi loh saya diajarin pantun dengan Pak Lukman menangkap ikan dengan jala, bukit tinggi jalan berongga. Semoga kerja kita dapat pahala baik di dunia, di akhirat juga. Amin. Nah, untuk para pekerja, ini kan posisi pandemi seperti ini ya Pak. Jadi kita tetap harus hati-hati, apalagi yang sudah bekerja harus bersyukur. Karena di posisi pandemi seperti ini kan susah sekali ya Pak nyari kerja. Jadi kita harus, bagaimana caranya, harus menjaga diri kita, harus menjaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari virus yang berbahaya ini. Nah, semoga lelahnya kita itu menjadi berkah. Nah, segitu aja. Semoga para pekerja lainnya yang sudah bekerja di luar sana tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Vina Veningsih dengan Suharja sebagai Safety Officer di PT CAD. pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.